Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah terdengar teman-teman? Ya, terdengar, Bu. Oke, siap. Saya buka ya. Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan, Bimbel Kebidanan dan Keperawatan. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, perkenalkan saya Niken sebagai moderator pada malam hari ini. Untuk malam hari ini kita akan mempelajari mengenai kehamilan yang akan diajarkan oleh Ibu Endang. Nah, sebelum itu ada promosi sedikit ya Ibu-Ibu. Kami juga akan membuka kelas kembali 2 bulan, periode Mei sampai Juni. Nah, untuk yang sudah mengikuti kelas ini mendapatkan promo hanya membayar sebanyak Rp199.000 saja. Oke, kita membaca CV-nya dulu sebentar ya untuk pengajar kita pada malam hari ini yaitu Ibu Endang Sari, SST, MKEP. Beliau ini pendidikannya lulusan S2 Kebidanan dan Universitas Pajajaran. Kemudian pekerjaannya sekarang dosen di Politeknik Kesehatan SITEP Padang dan dosen Universitas Sumatera Barat. Kepada Bu Endang, apakah sudah siap untuk malam hari ini? Oke, insya Allah, Ibu Nike. Oke, siap Ibu. Kalau begitu izin saya stop share ya Bu ya. Saya alihkan kepada Ibu. Oke, saya izin pakai dua itu ya, Bu ya. Dua device, jadi dua media karena kebetulan laptopnya kayaknya bermasalah dengan kameranya. Jadi saya pakai HP ya, Bu ya, satu. Ibu, tidak apa-apa Bu. Baik, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk perkenalan tadi sudah dimulai sama Ibu Niki ya Bu ya. Namun sedikit sih saya koreksi, saya lulusan Universitas Sumatera Barat. Iya, Jadi di maaf ya Ibu. ya Bu ya. Nggak apa-apa. Jadi Ibu pada malam hari ini yang hadir udah rame ya Bu Niki ya. Oke. Gimana ini Bu Niki Iya, Ibu. kita langsung mulai Untuk pelajaran? yang hadir malam ini masih sedikit, nggak apa-apa langsung dimulai aja Bu. Karena Oh. direkam juga kok. Mungkin ibu-ibu yang lain masih sibuk, nanti bisa ditonton ulang untuk rekamannya Bu. Oke. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang kehamilan ya Bu Niki ya. Jadi soal-soal hukum tentang kehamilan. Nah, baik untuk prosedurnya itu nanti dibacakan soal dulu, habis itu kita beri waktu pesertanya ya Bu Niki ya untuk jawab seperti Ya. biasa. Oke, Iya ini Ibu, betul. adalah materi tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil. Silahkan ibu-ibu dibaca soalnya. Tapi ya, kereta sih kereta. Oke.
Baik, waktunya sudah habis Bu Nike. Ya, Ibu. Untuk hasilnya itu mayoritas nggak punya C, lalu B, lalu A. Ya, ya. Jadi ada yang jawab C sekitar 60% ya Bu Nike ya. Kemudian ada B sekitar 20 dan A 20%. Baik. Coba kita bahas bersama-sama untuk jawaban yang betul itu benar ya Bu ya. Itu adalah jawaban yang C, abortus incomplete ya Bu ya. Jadi selamat kepada Ibu yang betul. Apa ini ulasannya kita baca dulu soalnya ya Bu ya. Jadi di soal ini mengatakan bahwasanya seorang perempuan berusia 35 tahun G4 berarti grafik nomor ya Bu ya. P2A1 datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan badannya panas, sakit perut bagian bawah dan mengalami perdarahan warna merah kehitaman. Sedangkan hasil anamnesa ialah ternyata ibu menggugurkan kandungannya ditolong oleh dukun 10 hari yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhu 39, arti udah demam ya Bu ya. Apakah golongan abortus pada kasus tersebut? Nah, apakah insipient, imminent, incomplete, habitualis, dan abortus komplit. Nah, kita coba lihat di pembahasan ini adalah jawabannya abortus incomplete. Jawaban itu C, di mana seperti yang di soal tadi dikatakan, ciri-ciri dari abortus incomplete itu antara lain ditandai dengan keluarnya sebagian besar konsepsi dari uterus, perdarahan berlangsung terus, disertai dengan infeksi dengan suhu tinggi. Tadi di soal suhu 39 ya Bu ya, kemudian kram pada bagian bawah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pada kasus kata kuncinya itu adalah ibu mengeluh badannya panas, sakit perut bagian bawah, berarti sudah ada ya Bu ya tandanya, tanda inkomplitnya, kemudian mengalami perdarahan warna merah kehitaman. Perdarahan katanya, kemudian diagnosa yang paling tepat adalah abortus incomplete. Selain itu, ibu juga mengatakan bahwasanya 10 hari yang lalu melakukan aborsi yang dibantu oleh ibu dukun, sehingga ada kemungkinan masih adanya sisa-sisa hasil konsepsi gitu. Dan kalau kita lihat lagi ini ya Bu ya, macam-macam dari abortus. Nah, di situ kan ada abortus insipient, imminent, abortus incomplete, habitualis, dan komplit. Jadi ini adalah beberapa pengertian supaya nanti kita lebih jelas lagi ininya pemahaman dari materi ini. Kalau insipient itu ini keguguran yang tidak bisa dihindari. Kalau misalnya ada soal, nanti kalau insipient itu artinya dia mengalami pendarahan dan pembukaan dan dia ada udah ada pembukaan jalan lahir gitu. Nah, sehingga tidak bisa dihindari karena udah ada pembukaan. Nah, itu pasti akan terjadi keguguran. Nah, itu kalau ada kasus yang mengatakan tentang pembukaan sudah ada itu mengarah ke insipien gitu ya, Bu. Tapi kalau imminent itu pendarahan pada vagina tetapi tidak disertai pembukaan leher rahim. Nah, itu beda insipient dan imminent. Kalau incomplete itu tadi yang kita jelaskan ya Bu ya, yang barusan. Kalau habitualis itu abortus yang berulang. Jadi dia sering mengalami abortus, mungkin lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Kemudian kalau komplit itu jenis keguguran ini mulut rahimnya terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Nah, ketika abortus komplit terjadi, ibu hamil akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan, dan biasanya abortus komplit terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Jadi kalau misalnya nanti ada soal dia mengategorikan usia kehamilannya misalnya masih di bawah 12 minggu, keluar seluruhnya, nah itu nanti kita mengarah ke abortus komplit. Nah, gitu. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan dari macam-macam abortus. Begitu ya ibu-ibu semuanya. Oke, selamat pada ibu-ibu yang menjawab benar. Gimana ibu-ibu? Kita lanjut. Kita lanjut ya Ibu. Oh, Ibu Nike, suaranya nggak ada Lanjut, ya Ibu. Bu.
Bagaimana Ibu? Oh, dilanjut aja katanya Bu. Lanjut, Oke. Bu. Kalau seandainya nggak ada suara, saya takut rupa saya sendirian nanti di sini. Oke, Nanti oke. Ibu kalau misalkan di setiap pertanyaan, Ibu izin saya potong sebentar ya Bu ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu Nike. Untuk ibu-ibu, kalau misalkan di setiap pertanyaan ada di setiap soal, maksud saya jika ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya Bu ya. Nggak Boleh, apa-apa boleh. kok, nggak harus nunggu sesi Baik. diskusi. Maksudnya kalau ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau nunggu sesi tanya jawab lupa nanti. Iya kan Bu Nike? Iya Ibu, betul, takut lupa lagi. Iya, nggak apa-apa langsung kita diskusi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan Ibu-ibu. Sudah, Bu. Izin Ibu, untuk soal nomor 2 ini semuanya menjawab B Ibu. Ya, oke. Terakhir ya pollingnya. Oke, ibunya pintar-pintar loh Bu Nike. Soal nomor 2 semua ibu-ibunya menjawab benar ya. Soal nomor 2 memang betul adalah solusio placenta. Jadi dari soal, jadi nanti kalau udah ada soal UKM, ibu lulus semua ini sepertinya. Kalau ada soal kehamilan. Ya Bu ya, jadi dikatakan bahwasanya seorang perempuan itu berusia 36 tahun, G4, usia kehamilan 39 minggu. Datang ke bidan, mengeluh nyeri perut, keluar darah kehitaman 8 jam yang lalu. Ternyata ibu terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90 per 70 mm Hg, nadi 100 kali per menit, RF 24 kali, suhu 36. Kemudian perut, pada waktu terabap di bagian perut itu terabap seperti papan pada saat palpasi, dan bagian janin tidak jelas, serta DJJ sulit didengar. Apakah diagnosa yang terjadi pada kasus tersebut? Jawaban ibu-ibu 100% jawabannya adalah betul, adalah solusio placenta. Kita lihat pembahasannya ya Bu ya. Nah, pada dikatakan bahwasanya solusio placenta itu ditandai dengan bagian perut teraba tegang, ya tadi ya Bu ya, teraba memapan tadi, dan keras. Seringkali dengan nyeri tekan dan perdarahan kehitaman, tadi juga darah kehitaman, karena dia itu berasal dari ostium uteri dengan vaginal tushare terasa selaput ketuban yang tegang, dan umur biasanya menjadi faktor risiko. Jadi kenapa terjadi solusio placenta itu salah satunya mungkin karena umur, itu bisa menjadi faktor risiko dan penyebab salah satu penyebab perdarahan pada ibu TM3. Nah, berdasarkan keluhan yang dialami ibu pada pemeriksaan diagnosis, yang paling tepat adalah solusio placenta. Di sini bisa kita lihat sih Bu, jenis-jenis kelainan placenta tadi kan ada placenta previa, ini menambah referensi aja ibu-ibu ya. Saya yakin ini ibu-ibu udah paham semua sih apa yang placenta previa, apa yang solusio placenta, ada apa insufisiensi placenta, placenta filamentosa, retensio placenta, itu saya yakin ibu-ibu udah paham, tapi nggak apa-apa kita ulang untuk nambahin referensi, mengingat-ingat, mereview kembali bahwasanya kalau placenta previa itu
kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir yang ditandai dengan perdarahan tanpa rasa nyeri. Jadi tak ada rasa nyeri, dia karena menutup jalan lahir dia akan mengalami perdarahan dan warna darahnya itu cerah dan perdarahan itu biasa berulang. Kemudian yang jawaban solusio plasenta tadi ini lepasnya plasenta secara dini dari lapisan rahim yang dikatakan insufisiensi plasenta itu plasenta tidak dapat berkembang dengan sempurna atau rusak. Nah, kalau filamentosa itu penyisipan tali pusar. Jadi adalah komplikasi kehamilan yang terjadi ketika tali pusar masuk secara tidak normal ke dalam plasenta. Nah, kalau yang terakhir itu retensio plasenta, itu keadaan di mana ketika plasenta tetap berada di dalam rahim dan tidak dapat keluar selama 30 menit setelah proses persalinan selesai. Kita sudah tahu semua bahwasanya untuk melahirkan plasenta itu maksimal itu kan 30 menit ya Bu ya. Kalau seandainya dalam 30 menit tidak keluar itu kita curiga ini retensi plasenta. Nah, gitu. Jadi selamat untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat semuanya. Jawaban ibu-ibu semuanya benar. Ye, ya Bu ya. Kita lanjut soal nomor 3 Ibu, atau ada mungkin pertanyaan? Atau kita lanjut Ibu? Lanjut. Oke, kita lanjut. Ya Bu ya, ini adalah soal kita yang nomor 3. Silahkan dibaca Ibu. Sudah, Bu. Tadi saya dapat karena sih mau konfirmasi ke UGM atau teman-teman. Jadi satu kasus satu permasalahan itu 200.000. Uh, bisa dibuatkan segera lengkap sama poin sama makalah. Izin Ibu, untuk soal nomor 3 ini jawabannya masih bervariasi, namun paling banyak itu di D sebanyak 50%, kemudian A, lalu B. Oke, jadi yang jawaban B-nya paling sedikit ya Bu ya. Yang paling banyak jawabannya C ya Bu ya. Oke, ibu-ibu semuanya. Baik, kita harus lebih diteliti lagi seperti apa sih clue-nya pada soal nomor 3 ini. Nah, di soal Ibu dikatakan bahwasanya seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid 4 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang, gusi. Nah, gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan sebenarnya semua normal. Berat badan 47, palpasi, terus teraba tegang, tes urin positif. Tindakan apakah yang tepat untuk diberikan kepada klien? Jadi, ada konsumsi Fe, berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur, berkumur dengan larutan betadin, mengkonsumsi vitamin C dan mengkonsumsi aspirin. Nah, kita lihat jawabannya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang sebelum kita bahas mengutarakan kenapa jawab B atau mungkin kenapa jawab D gitu. Mungkin Bu Nike ya ada yang mau memberikan pendapat duluan gitu. Partisipasi, iya betul. Bagi di sini Ibu yang mau, boleh di open mic-nya? Kenapa jawabnya B? Kenapa jawabnya D gitu? Kenapa A? Oke, Ibu
mungkin ini apa ya, nantilah Bu Endang, nanti ada sesinya nih kami ini gitu kali ya Bu Nike ya. Kita lanjut aja dulu. Kita lihat Iya, Ibu, boleh. pembahasannya. Baik, di sini bahwasanya kita lihat pembahasannya. Jadi yang jawabannya ternyata B, Ibu-ibu. Selamat ya Ibu-ibu yang menjawab B. Yang belum menjawab semangat Ibu-ibu. Jadi gimana sih logikanya gitu ya Bu ya? Kenapa enggak D ya kita? Jadi jawaban benarnya itu adalah penanganan gingivitis pada ibu hamil. Nah, di sini dikatakan ternyata kalau kita di awal kehamilan itu kan Bu, estrogen, progesteron itu kan mengalami peningkatan gitu ya Bu ya. Jadi estrogen itu ternyata menyebabkan peningkatan aliran darah ke mulut. Sering keluar salivanya lebih banyak gitu ya Bu ya. Sehingga gusi menjadi rapuh dan dapat menimbulkan gingivitis dan itu membuat seringnya terjadi pada wanita hamil. Nah, interaksi bakteri dan hormon estrogen tadi itu dapat menimbulkan perubahan pada komposisi plak dan sangat berperan penting pada proses peradangan intergingivitis tadi ya Bu ya. Nah, pada kasus kita ini ibu mengeluh gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Itu karena efek estrogen yang membaur dengan gusi menjadi rapuh, ditambah mungkin dengan adanya bakteri dalam mulut yang menyebabkan timbulnya peradangan. Sehingga untuk mengatasi itu, ibu diharuskan untuk menjaga kebersihan rongga mulut dengan berkumur setelah makan dan gosok gigi rutin untuk menghindari berkembangnya bakteri. Nah, gitu. Karena tadi dikatakan Bu, baru 4 minggu ya Bu ya, awal kehamilan ini. Gitu. Jadi di awal kehamilan karena peningkatan estrogen dan estrogen itu membuat ini gusi menjadi rapuh. Kalau seandainya dia agak sensitif dengan adanya bakteri sehingga kita menganjurkan untuk personal hygiene pada gigi. Begitu ibu-ibu logikanya. Gimana ibu-ibu semuanya? Tadi masih banyak ya Bu ya yang menjawab vitamin C ya. Ya Bu, ini K ya? Paling D, Bu. Ya, vitamin C tadi yang Iya. D ya Bu. Mengkonsumsi Ibu. vitamin C gitu. Karena di sini clue-nya salah satunya ini Bu, terlambat haid baru 4 minggu. Gitu. Di 4 minggu berarti dia masih awal kehamilan. Di awal kehamilan itu peningkatan estrogen tuh sangat ini. Nah, gitu. Ya ibu-ibu semuanya, oke. Gimana ibu-ibu? Kita lanjut next Ibu. Next, Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Apa yang saya ini pengennya inilah kita sebenarnya diskusi aja ini. Oke, ibu-ibu, kita sekarang soal nomor 4. Silakan dibaca Ibu. Pelan keluar tunggak kaki. Sang polo. Ben. Oke, untuk nomor 4 ini mayoritas menjawabnya C, Bu, sebanyak 91%, lalu disusul jawaban B. Oke. Iya, benar. Jadi udah hampir 10% ya, Bu ya. Jawabannya itu menjawab C. Tidak benar ya Bu ya. Jadi selamat ya ibu-ibu semuanya, jawaban benar. Nanti untuk ibu-ibu yang masih 9% lagi semangat
Mudah-mudahan untuk ujian yang benaran nanti 100% lagi benar. Hebat-hebat ini Ibu-Ibu nih ya. Baik Ibu, kita coba baca bersama. Di mana di sini dikatakan bahwasanya seorang perempuan berusia 22 tahun, grafit 1, hamil 6 bulan dengan keluhan pusing dan bengkak. Berarti ada udem pada kaki. Hasil pemeriksaan tensi tinggi nih, agak tinggi ya Bu ya, 140/90. Nah, udem pada kaki positif dan kalau sudah dilihat tanda-tanda seperti itu, apa pemeriksaan labor yang harus dilakukan. Nah, di sini ada HB, urin reduksi, urin protein, planotes dan PP tes. Nah, di sini kita lihat pembahasannya kita, jawaban yang benar adalah yang C tadi ya Bu yang 90%, 91% Ibu-ibu menjawab benar. Di sini bahwasanya kita bahas bersama ini materi tentang labor gitu ya Bu ya, pemeriksaan labor pada ibu hamil. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pada gambaran klinis preeklamsi ini kalau udah tensinya mulai agak tinggi, kemudian ada udem positif, itu ada mengarah ke preeklamsi. Karena di sini dikatakan gambaran klinis preeklamsi itu dapat berupa kenaikan berat badan dan diikuti udem pada kaki atau tangan. Dan peningkatan tekanan darah yang terjadi ditakutkan adanya protein urinnya. Di mana klasifikasi preeklamsi itu tekanan diastolik 140 atau kenaikan 30 mm Hg, tekanan diastoliknya 90 atau kenaikannya 15 mm Hg, dan kenaikan berat badan 1 kilo atau lebih dalam seminggu, kemudian protein urinnya positif 1 sampai positif 2. Nah, itu ringan. Kalau preeklamsi berat itu tekanan darahnya 160/110 di urin, kemudian protein urinnya juga lebih dari positif 3. Nah, dari keluhannya ada yaitu keluhan pusing tadi ya Bu ya, bengkak pada kaki dan hasil pemeriksaan 140/90 mm Hg. Udem pada kaki juga positif. Nah, itu menunjukkan sudah ada tanda-tanda preeklamsi ringan pada ibu sehingga kita langkah selanjutnya itu memeriksa protein. Nah, kalau kita bahas lagi dari option, kalau untuk HB untuk apa ya? Kita tahu ya Bu ya, HB pastinya untuk pemeriksaan hemoglobin secara visual berdasarkan satuan warna, HB Sahli. Kemudian kalau urin reduksi masih ada nih yang sekitar 9% jawaban urin reduksi ya Bu ya. Nah, kalau urin reduksi ingat Ibu, itu kita mau melihat kadar gula darah. Jadi kalau untuk preeklamsi kebutuhannya adalah ke protein. Nah, ini urin protein, mengetahui adanya protein dalam urin. Kemudian kalau planotes itu untuk mendeteksi hormon HCG dalam urin. Nah, itu untuk tes kehamilan. Tes itu seperti kemarin ada COVID itu sampai COVID. Nah, gitu Ibu-ibu. Jadi Ibu-ibu selamat ya untuk ibu-ibu yang menjawab benar. Ibu hebat-hebat semuanya. Oke, Ibu. Gimana Ibu? Kita lanjut ke soal berikut. Lanjut Bu. Kita lanjut soal nomor 5. Silakan Ibu dibaca. Azan dulu.
Oke. Izin Ibu untuk nomor 5 ini jawaban mayoritasnya itu A sebanyak 88%, kemudian E, lalu di chat juga jawabannya A, Bu. Oke, benar. Jadi masih ada sekitar 13% ya Bu Nike ya. Masih ada yang jawaban subjektif. Jadi namun udah 80%, bagus nih. 80% udah menjawab benar. Shock hemorrhagic. Jadi kalau kita lihat pada soal ya Bu ya, di mana di sini dikatakan bahwasanya seorang perempuan usia 25 tahun hamil 7 bulan datang ke bidan dengan keluhan keluar darah merah segar dari kemaluan sejak tadi pagi tanpa disertai nyeri perut, dan hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal, abdomen tidak tegang, DJJ 140 kali per menit, dan komplikasi yang biasa terjadi pada kasus tersebut adalah, nah kita lihat Ibu, kita lanjut ke pembahasan bahwasannya dikatakan di sini kata kunci dikatakan adalah shock hemorrhagic ya jawaban yang sebenarnya jawaban A. Nah, di mana di sini dikatakan bahwasanya shock hemorrhagic itu adalah suatu shock yang disebabkan oleh perdarahan. Di soal tadi dikatakan adanya perdarahan yang banyak, yang adanya perdarahan ya Bu ya. Biasanya perdarahan yang banyak yang akibat dari perdarahan pada kehamilan muda, misalnya mungkin karena abortus, kehamilan ektopik, atau penyakit trophoblast atau mulai hidup hidatidosa, dan perdarahan antepartum biasanya seperti plasenta previa, solusio, ruptur, dan perdarahan pasca persalinan karena Antonia uteri dan laserasi jalan. Artinya hemorrhagic itu adalah perdarahan. Kemudian pada kasus itu kata kuncinya itu adalah dari kasus di atas Ibu menyatakan keluhan keluar darah merah segar. Nah itu. Dan dari kemaluan sejak tadi pagi tanpa disertai nyeri. Nah, pemeriksaan didapatkan semuanya masih dalam batas normal, abdomen tidak tegang, DJJ juga 140 kali per menit. Ya, Bu. Artinya diagnosis Ibu ini mungkin dimungkinkan adalah plasenta previa. Nah, di sini sudah dikatakan bahwasanya kalau shock hemorrhagic itu perdarahan bisa aja karena dia kehamilan ektopik, karena mula atau solusio atau previa. Nah, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat dilihat dari ciri-ciri dan kata kunci dari soal itu adalah shock hemorrhagic. Nah, kalau kita ini referensi lagi nih, Bu. Kalau kita lihat referensinya, kalau seandainya shock hemorrhagic itu udah kita jelaskan bahwasanya mungkin ada pasti ada kehilangan darah yang banyak yang disebabkan oleh perdarahan internal ataupun eksternal. Kalau shock kardiogenik itu kardio jantung, berarti adanya kelainan jantung primer yang ditandai dengan rendahnya curah jantung akibat kegagalan sirkulasi yang menyebabkan hipoperfusi organ akhir dan hipoksia jaringan. Kalau shock neurogenik itu neuro gitu ya Bu ya, dari katanya aja kita udah paham bahwasanya itu biasanya kondisi ketika darah tidak dapat mengalir dengan normal ke jaringan tubuh akibat adanya kerusakan saraf atau neurosaraf ya Bu ya, sistem saraf. Kemudian kalau shock anafilatik itu kelainan sistemik yang cepat dan tidak dapat diprediksi dan dia mengancam jiwa. Kelainan ini sering terjadi setelah terpapar antigen tertentu yang sebagian besar berupa racun serangga mungkin, makanan mungkin, atau obat-obatan. Dan yang terakhir itu shock septik, itu kondisi medis secara serius yang ditandai dengan adanya infeksi pada tubuh. Nah, ini adalah pembahasan tentang jenis shock dalam kehamilan. Nah, begitu Ibu-Ibu, mungkin bisa jadi referensi dan mengingat-ingat lagi, mereview ilmu-ilmu yang lama. Oke, Ibu-Ibu semuanya hebat-hebat karena sudah 80% lebih tadi udah menjawab benar. Selamat ya Ibu-Ibu yang menjawab benar, dan yang belum tetap semangat. Oke, gimana Ibu-Ibu? Kita lanjut atau ada pertanyaan Ibu? Semangat Ibu, lanjut Ibu. Oke, Bu Ratna, kita lanjut soal nomor 6. Silakan Ibu-Ibu dibaca ya.
Sini Bu Nike, saya colokin laptop sebentar ya Bu. Baterai laptopnya agak ini. Izin Ibu untuk soal nomor 6 ini mayoritas menjawabnya A, lalu D, lalu B. Oke, benar. Jadi dari soal nomor 6 ini di sini kita jawabannya tadi mayoritas B ya Bu ya? A ya. Tadi mayoritas Mayoritas jawabannya. A Ibu, ya. Oke. Kita lihat ya Bu ya. Jadi di sini kita baca soalnya bahwasanya dikatakan seorang perempuan usia 25 tahun hamil pertama nih didampingi keluarga datang ke rumah sakit. Rumah sakit ya Bu. Kemudian ya kita teliti nih. Dia udah datang nih ke rumah sakit. Kemudian mengeluh sakit perut. Hasil pemeriksaan ternyata si bidan itu mengetahui bahwa ibu tersebut hipertensi dan anak kembar. Kemudian bidan menjelaskan, bidan menjelaskan nih Bu kepada pasien dan keluarga mengenai tindakan medis yang akan diberikan dan meminta persetujuan yang harus ditandatangani oleh pasien. Nah, tindakan bidan tersebut memenuhi kewajiban untuk apa itu? Nah, gitu. Kita baca. Yang pertama adalah memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak pasien. Yang kedua, merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian. Kemudian yang C, memberikan kesempatan pada pasien untuk didampingi oleh suami dan keluarga. Yang D, itu adalah meminta persetujuan tertulis atau informed consent atas tindakan yang akan dilakukan. Dan yang E itu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, meminta pendapat terhadap kondisi pasien. Nah, untuk kemudian dirujuk. Nah, Ibu-ibu tadi menjawab A. Ternyata jawaban yang sebenarnya adalah meminta persetujuan tertulis atau informed consent atas tindakan yang dilakukan. Jawaban sebenarnya adalah D. Karena apa gitu ya Bu ya? Tadi itu kita harus jeli Bu. Karena pertama, dia sudah berada di rumah sakit nih ya Bu ya. Berarti tidak perlu perujukan. Jadi kalau ada kata-kata rujuk itu nggak perlu karena dia udah di rumah sakit. Kemudian yang kedua, tindakan selanjutnya kemungkinan adalah SC karena si bidan sudah tahu tadi Bu bahwasanya dia itu hipertensi, kembar, itu otomatis itu udah patologi, pasti di SC atau apapun dan itu adalah kewenangan dokter kandungan. Jadi bidan kalau sudah ada terdeteksi patologi, bidan tidak apalagi ya Bu ya itu udah kita serahkan kepada dokter karena udah terdeteksi nih kembar lagi hipertensi lagi udah bukan kewajiban bidan maksudnya kita tidak wewenang kita lagi nah ini udah termasuk kasus patologi gitu ya nak Bu ya. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari keadaan pasien adalah hipertensi dan anak kembar dan bidan di situ mengatakan dia sudah menjelaskan nih kepada keluarga. Maka untuk selanjutnya adalah persetujuan tertulis. Kalau secara urutannya langkah yang akan harus dilakukan oleh bidan itu tadi inform konsen. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi tadi masih yang banyak jawab A tadi ya Bu ya. Memberikan hak-hak gitu. Padahal sudah dijelaskan di soal bahwasanya ini adalah kasus patologi. Jadi bidan cut gitu. Tidak wewenang bidan. Dah lanjut penyampaian informasi dan pemberian informasi karena ini kondisinya adalah di rumah sakit gitu.
Itu ya Bu. Selamat kepada ibu-ibu yang menjawab benar dan kepada ibu-ibu yang belum, semangat. Gimana ibu-ibu? Kita Lanjut. lanjut. Maaf Oke. Ibu, izin Ibu. Iya, Ibu Devita ya. Ya, Ibu Iya. Devita. Kalau kami menganalisa soalnya kok beda ya Bu. Coba Gimana? coba dilihat lagi Bu. Mohon Bu dilihat kembali ya. Coba yang mana? Di sini ini kan udah dikatakan kalau dia meminta persetujuan yang harus ditandatangani oleh pasien. Tindakan Ya. tersebut memenuhi kewajiban untuk meminta persetujuan Untuk lagi apa? Bu. Harus D gitu Bu. Iya. Tindakan bidan tersebut artinya itu dia pengen tindakan persetujuan, bukan tindakan persetujuan ini maksudnya Bu. Jadi tindakan persetujuan ini tentu untuk memberikan pelayanan asuhannya, bukan gitu Bu. Oh, Ya, kami oke. menganalisa seperti itu Bu kalau menurut saya. Karena tindakan bidan tersebut memenuhi kewajiban. Jadi maksudnya bukan tindakan meminta persetujuan itu. Makanya untuk memenuhi kewajiban tentang pelayanan standar profesi, Bu. Oke. Jadi itu tadi kasus kita ini adalah masih tentang asuhan kebidanan, masih belum ke etik profesi gitu atau apa. Tapi di sini sudah dikatakannya bahwasanya di sini udah dijelaskan katanya kepada keluarga. Kemudian bidan meminta persetujuan yang harus ditandatangani oleh pasien. Nah, tindakan meminta persetujuan tanda tangan ini adalah kewajiban tentang apa? Karena kita bidan Bu, kita memiliki kewajiban yang pertama memberikan penjelasan secara lisan, kemudian dua kita memiliki kewajiban untuk melakukan ini persetujuan secara tertulis kepada pasien. Itu adalah kewajiban bidan yang itu termasuk SOP bidan yang wajib bidan lakukan sebelum melakukan tindakan apalagi kalau di rumah sakit. Nah, gitu Ibu. Itu termasuk kewajiban itu Bu. Ini memberikan informed consent secara tertulis atas apa tindakan yang mau dilakukan gitu. Jadi kewajibannya itu dua, satu memberikan penjelasan, dua informed consent tertulis dan lisan gitu. Itu maksud dari soal kita ya Ibu. Jadi kalau untuk memberikan kewajiban memberikan pelayanan asuhan, kemudian di sini udah dikatakan dia itu udah patologi Bu. Kita tidak ada lagi cerita memberikan asuhan untuk pasien patologi karena itu sudah tidak wewenang kita. Nah, gitu ya Bu ya. Karena di sini sudah dikatakan dia itu bayi tahu bidan hipertensi. Iya kan ya Bu ya? Pasien udah hipertensi. Pasien tuh udah terdeteksi anak kembar. Otomatis ini pasien patologi. Stop lagi bidan, tidak ada kita berikan asuhan lagi. Apalagi ini udah di rumah sakit, lanjut untuk kita serahkan ke SPOG. Apalagi tugasnya bidan? Yang pertama, jelaskan kepada pasien apa kondisinya. Yang kedua, minta inform konsennya. Itu maksudnya. Gitu ya Ibu. Lanjut Bu. Makasih Bu. Lanjut Bu, lanjut. Ya, baik. Nah, Ibu. Oke, ini adalah soal nomor 7. Silakan Ibu. Karena teman-teman sesuai dengan tugasnya.
Pembukaan 56 kok. Izin nih Bu, untuk nomor 7 ini mayoritas menjawabnya A, lalu B, lalu M. Oke, ya benar. Jadi mayoritas sudah benar ya jawabannya Ibu-ibu adalah melakukan rujukan. Kenapa? Yuk kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Ini adalah materi tentang asuhan kehamilan dalam pengambilan keputusan yang tepat gitu ya Bu ya. Decision making gitu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seorang perempuan itu umurnya 29 tahun, grafik 3, usia kehamilan 38 minggu. Ini sedang terjadi kala dua di bidan. Hasil anamnes ibu ingin meneran seperti mau BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 140 kali per menit, pulva 5-6 cm, dipimpin meneran selama 1 jam. Nah, selama 1 jam. Dan belum menunjukkan kemajuan tindakan yang paling tepat dilakukan setelah 1 jam nih ya Bu ya. Tapi nggak ada nih kemajuan. Nah, tindakan yang paling tepat dilakukan bidan sesuai dengan tugasnya adalah, jadi ibu-ibu tadi menjawab mayoritas ya Bu ya, nih Bu Nike ya menjawab lakukan rujukan. Nah, itu adalah jawaban yang paling benar. Kenapa gitu ya Bu ya? Jadi di sini dikatakan bahwasanya tadi di soal itu ibu telah dipimpin meneran selama 1 jam, tetapi sama sekali tidak menunjukkan kemajuan. Hal ini merupakan adanya, berarti itu udah adanya tanda-tanda penyulit, sehingga tindakan yang dilakukan adalah cepat, rujuk langsung. Karena kalau yang namanya Bu Bidan, enggak ada dong, kita wewenang kita hanya fisiologis. Kalau sudah ada tanda-tanda penyulit, kita semuanya harus kita rujuk. Di mana kalau secara teorinya itu kita selalu ingat bahwasanya kalau seandainya untuk ibu hamil anak pertama itu G1 untuk pimpinan meneran itu sekitar 120 menit kita tunggu. Namun kalau untuk multipara itu menunggu 16 menit atau lebih kurang sejam tadi ya Bu ya. Sedangkan ini sudah dipimpin nih sama 1 jam dan 1 jam. ya, oke, lanjut. Itu adalah SOP-nya kita sebenarnya ya Bu ya. Ditulis ada juga nih langsung rujuk gitu. Oke Ibu-ibu semuanya, selamat untuk ibu-ibu yang benar ya Ibu. Next Ibu, Bu, izin boleh next Bu, bertanya lanjut. Ibu? Boleh Ibu Yuni. Ya, dari soal tadi, itu pulpa 5-6 cm, itu apa pembukaan itu Ibu? Ya. Ya, Pembukaan ya Bu ya, 5-6 cm. ya Bukannya pembukaan. kala 2 itu kala persalinan. Pulpa kok pembukaan tuh gimana? Itu ya kepala keroning itu. Iya, Ya, itu berarti keroning, ya. bukan di masih Pulpa itu kepala masih itu kala salah 1. soalnya kurang lengkap. Iya, itu Ibu. Oh iya. Ya, 5-6 cm itu masih di kala 1 Ibu. Bu, 5-6 cm Bu. beneran gitu Bu. Ya, benar-benar. Ini kala 1 ini Bu. Kala 1 ini, bukan kala 2 ini Bu. Loh, kalau 5-6 cm ya nggak boleh meneran toh, Bun. Nah, iya. Bidan hasil anamnes. Iya, belum bisa dihitung Oh iya, pengajian, belum boleh dipimpin, boleh saatnya dipimpin. Kalau seandainya Keroningnya itu Bu, 5-6 cm. iya, Iya, kalau udah sudah pembukaan ini lengkap ya, baru boleh kita bidan kehamilan. Iya benar Ibu jeli sekali ya. Ini adalah soalnya rancu berarti ya Bu ya. Karena di sini dikatakan pembukaannya 56 sedangkan dia kalah 2. Iya benar. Ini sebenarnya sudah pembukaan lengkap ini Bu. Lengkap. Kan tuh ya portio toh kok pulva. Iya, ini rancu ini. Diperbaiki nih ya Bu ya. Jadi Terima kasih. ya, terima kasih Ibu Yuni. Ya, ini nanti saya iniin. Saya iniin nanti soalnya. Ya, benar itu. Jadi kita tidak ini kalau untuk pimpinan meneran itu memang pembukaan harus lengkap dulu. Mana ada ceritanya 5-6 cm pimpinan menerannya Ibu Yuni ya. Terima kasih Ibu Yuni. Oke, ibu-ibunya Peter. Oke, lanjut Ibu. Gimana ibu-ibu masih ada atau kita lanjut soalnya? Lanjut. Oke, ini soal etik. Nah, ini soal etik ya Bu ya. Silahkan Ibu.
Oke, izin Ibu untuk nomor 8 ini mayoritas menjawabnya B sebanyak 73%, lalu A 27%. Oke. Eh jawaban yang paling banyak B. Ya, betul. Jadi mayoritas jawaban ibu-ibu itu adalah benar ya, Ibu. Selamat buat ibu-ibu yang menjawab benar. Ibu-ibu di sini keren sih semuanya rata-rata. Jadi kalau kita lihat pada soal ini soal etik, rasanya ibu-ibu etiknya gampang lah ya, Bu ya. Makanya nggak banyak nih saya masukin soal etik. Di sini dikatakan seorang bidan sedang memberikan pelayanan asuhan kelas 1 perempuan. Nah, pada saat itu ibu meminta izin kepada bidan untuk ditemanin suaminya dan bidan memberikan izin kepada suami untuk menemani istrinya. Nah, kasus tersebut termasuk ke dalam kode etik kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, di mana dikatakan di sini, Bu, kita ingat-ingat lagi ya, Bu ya, di pembahasan ini adalah untuk kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu ada 6. Di mana yang pertama setiap bidan itu senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, menjalankan tugas profesi, menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan, yang utuh dan memelihara citra bidan. Dan yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ya Bu ya, kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Jadi meminta dia ditemani suaminya itu adalah sebuah kebutuhan klien gitu. Dia butuh suaminya di sampingnya gitu, Bu. Nah, itu poinnya Bu ya. Itu poin pertama. Kemudian yang keempat itu menjalankan tugasnya di mana dia harus mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, karena si pasien itu mau suami yang didampingi, ya udah kita hormati, hak itu adalah hak dia. Oke, ini kita izin gitu. Kemudian setiap bidan dalam menjalankan tugasnya itu senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau hanya minta ditemanin itu kita mampu aja ya udah datangin, malah sebenarnya untuk didampingi ini semuanya diharuskan sekarang ya Bu ya. Kemudian berikutnya bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara nyata gitu. Gimana ibu-ibu? Selamat kepada ibu-ibu yang menjawab benar. Rasanya hampir 70-80% tadi ya Bu Nike ya. Ibu-ibu sudah menjawab benar. Oke ibu-ibu semuanya, kita lanjut. Atau ada mungkin yang mau ditanyakan? Bagaimana Ibu-ibu? Apakah mau dilanjut? Lanjut, Bu. Oke, ini kita lanjut soal nomor 9 tentang hormon ya Bu ya, hormon dalam kehamilan. Silakan Ibu dibaca.
Oke, Bu. Untuk soal nomor 9 ini mayoritas ada A dan B, Bu. Sebanyak 36% sama, kemudian C lalu E, Bu. Ibu izin, masih di mute, Ibu. Oh, oke, maaf, maaf. Oke, Bu Nike, sama kuat ya Bu Nike antara A dan B. Iya, betul, Progesteron Bu. dan estrogen sama-sama kuat dia ya Bu ya. Kita lihat mana pemenangnya nih ya Bu ya. Di soal ini dikatakan bahwasanya katanya nih seorang perempuan, ini pollingnya muncul lagi. Kita tutup dulu polling. Oke, seorang perempuan usia 25 tahun nih, hamil anak pertama dengan usia kehamilan 8 sampai 9 minggu. Datang ke praktik bidan dengan keluhan sering mual dan muntah. Bidan memberikan KIE tentang fisiologis kehamilan TM1 dan memberikan solusi atas apa yang dirasakan ibu. Dan sebenarnya mual muntah yang dirasakan ibu kalau secara etiologi itu merupakan pengaruh dari hormon apa katanya gitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu menjawab A, B sama kuat. Jawaban yang pemenangnya itu adalah jawaban A ya Bu ya. Kenapa jawaban A? Ayo kita lihat penjelasannya bersama-sama. Nah, gini. Jadi Bu, dikatakan tadi kan progesteron tuh jawabannya kenapa sih? Kenapa progesteron gitu? Kenapa nggak estrogen? Ternyata Bu, progesteron itu kan di awal kehamilan itu dihasilkan oleh corpus luteum. Corpus luteum kita tahu bahwasanya itu adalah cikal bakal dari plasenta ya Bu ya. Nah, jadi dengan meningkatnya, dia meningkat nih awal kehamilan, mulai nih meningkat. Dengan meningkatnya itu dia biasanya meningkat di awal kehamilan dan selama kehamilan dan dia akan menurun menjelang persalinan. Nah, aktivitas hormon progesteron ini banyak sih benarnya ya Bu ya. Tapi salah satunya itu adalah menurunkan tonus otot sehingga motilitas lambung kalau tonus otot tuh menurun, otomatis motilitas lambung kita tuh juga akan mengalami penurunan atau terhambat yang mengakibatkan ibu lebih sensitif sehingga lebih gampang merasakan mual gitu ya Bu ya. Tapi kalau estrogen, tadi estrogen ya Bu ya, ada juga banyak yang jawab. Itu fungsinya adalah lebih ke pembentukan pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi. Jadi kalau estrogen itu membuat pembuluh-pembuluh darah yang tujuannya nutrisi pada janin. Sehingga artinya itu pemberian nutrisi yang bukan janin supaya nanti lebih berkembang. Pokoknya kalau estrogen itu mendukung perkembangan janin gitu ke arah sana dia ya. Nah, kalau kortisol itu adalah hormon stres. Jadi kalau misalnya ada soal tentang cenderung ke arah mood, kalau misalnya awal kehamilan ini kadang kita mood ibu hamil ya Bu ya, sensitif, kadang sering sedih tiba-tiba, bahagia tiba-tiba, mood gitu. Nah, itu lebih nanti kita mikirnya ke oh ini kortisol nih hormonnya gitu. Itu ya Bu ya kalau ada soal yang gitu. Nah, kalau oksitosin katanya oksitosin itu sebagaimana kita tahu itu love hormone ya Bu ya, hormon cinta juga. Kalau untuk dalam kehamilan persalinan itu dia memicu kontraksi yang biasanya disebabkan persalinan dini kalau kita misalnya sering terjadi kontraksi di awal kehamilan. Kemudian kalau MSH itu adalah pigmen. Nah, pigmen pada kulit yang menyebabkan ya hiperpigmentasi gitu Ibu. Oke Ibu-ibu gimana jawabannya? Mudah-mudahan untuk berikutnya betul ya Bu ya 100%. Nah, gimana? Ibu-ibu ada pertanyaan atau kita lanjut atau gimana? Lanjut Ibu. Oke, sip. Kita lanjut. Ini soal terakhir ya, Bu ya. Kita ada 10 soal malam ini. Nah, ini materi tentang asuhan kehamilan sehat. Silakan Ibu dibaca.
Oke, untuk nomor 10 ini mayoritas itu di Bu sebanyak 42%, kemudian C 25%, lalu B dan D di 17%. Oke, ibu-ibu semuanya, rata-rata jawabannya sebenarnya adalah betul ya Bu ya, walaupun hanya berkisar 40-an%, tapi nggak apa-apa, yang lainnya semangat terus ya ibu-ibu. Kenapa sih jawabannya gitu ya Bu ya? Ayo kita baca bersama. Di sini dikatakan Bu, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk berkonsultasi kehamilan, berarti dia baru mau konsultasi ini ya Bu ya tentang kehamilan. Kalau dari hasil anamnes baru menikah baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya Bu ya. Tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Nah, di sini kata kunci siklus haid 37 hari. Tinggal serumah dengan suami dan mereka melakukan hubungan intim setiap hari. Artinya aktif ya Bu ya. Dari hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 76, berarti dengan tinggi 150 agak over ya Bu ya. Jadi tekanan darah 110/70 mm Hg, nah di 80, pernapasan 20, suhu 36,6 derajat Celcius, kemudian abdomen tidak ada terasa massa, konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut. Nah, di sini udah ada nih kata kuncinya. Cluenya siklus haid 37 hari, berat badan 76, tinggi 150. Lihat ini ya Bu ya. Kita lihat pembahasannya. Di sini dikatakan bahwasanya pembahasannya di sini dikatakan bahwasanya pada kasus di atas itu kita bisa lihat adalah kasus perencanaan kehamilan sehat dan data yang paling menonjol adalah siklus haid 37 minggu di mana IMT juga kalau kita lihat tadi ya Bu ya 76 sedangkan tinggi 150 itu kategori berat badan berlebih. Maka perlu pengaturan nutrisi agar berat badan itu normal dan haid bisa teratur. Karena apa? Karena siklus haid ini kan 37 minggu tuh berarti panjang ya Bu ya, atau jarang siklus haid yang jarang dapat disepanjang. Nggak ada 37 minggu Bu siklus haid, maaf. 37 hari mungkin Bu. 37 hari, ya ya. Aduh, ya benar Ibu ya, 37 hari. Itu apaan sih 37 minggu ya Bu ya, hamil kali. Oke, 37 hari. Nah, di sini dikatakan bahwasanya siklus haid itu kan panjang nih. Disebabkan biasanya karena ada gangguan hormon. Gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Dan haid yang jarang ini atau yang panjang itu juga menyebabkan kesulitan hamil gitu. Jadi jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual yang teratur, maka sudah dikategorikan infertil yang perlu rujukan untuk pengelolaannya. Tapi dalam soal itu baru 2 bulan menikah. Maka yang paling tepat itu adalah tentang nutrisinya dulu, diet nutrisi. Di sini kita untuk referensi tambahan, kalau kita misalnya di A tadi rujuk ke konsultasi perkawinan, itu dikatakan kurang pas karena mungkin pada soal di sini tidak membahas tentang adanya masalah tentang hubungan perkawinannya, tapi dia datang untuk konsultasi kehamilan yang sehat tadi ya Bu ya. Kemudian yang B dirujuk ke dokter obgyn infertilitas. Itu juga kurang pas karena dia baru 2 bulan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga pengaturan pola seksual selama pola seksual itu juga mungkin masih ini karena dia masih 2 bulan dan aktif gitu. Dia tidak LDR juga gitu ya Bu ya. Kemudian rata-rata kalau kita lihat dari efektivitas olahraga itu kan untuk sesuatu penunjang yang tujuannya mungkin kita lebih sehat, kita lebih bugar, semangat, namun lebih semangat juga, namun pada soal tidak lebih menyinggung tentang berat badan dan siklus haid yang panjang. Jadi yang paling cocoknya itu adalah tentang diet nutrisi itu ibu-ibu. Nah, gimana ibu-ibu semuanya? Dari soal kita yang ini 37 hari ya Bu ya. Ya, di sini udah 37 hari sih di soal Bu. Berarti saya ini di pembahasan 37 hari. Oke. Gimana Ibu? Dari ke 10 soal kita atau soal terakhir? Ini yang mau kita diskusikan. Seperti yang saya bilang, sebenarnya ini nih kita malam ini nih tidak ada ngajar tentang ini dengan ini tidak, tapi kita
lebih ke diskusi aja sih sebenarnya gitu, Bu. Nah, karena ya seperti tadi soal ada juga saya yang khilaf, ibu-ibu mengingatkan, ya enggak Bu ya? Nah, ini juga 37 hari dikatakan 30 minggu, 37 minggu. Oke, ibu-ibu hebat, gimana? Apakah ada ini yang mau didiskusikan atau mungkin ada pertanyaan, boleh? Boleh ya Ibu-ibu, jika ingin ada yang ditanyakan, kita buka sesi diskusi. Bu Dewita, apakah ingin ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada? Oke. Yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya? Kalau Ratna cukup, Bu. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu. Alhamdulillah seru, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Endang. Udah pada paham Iya, ya Bu ya? alhamdulillah. Saya keren-keren nih ibunya ini, Bu Nike. Saya senang ada ini mengingatkan, kan manusia ya Bu Nike ya, ada khilafnya. betul. Langsung diingatin tuh tadi sama ibu-ibunya, senang saya. Iya betul Ibu ya. Kita juga di sini sharing ya Bu ya. Iya, kita di sini sharingnya. Ini apalagi saya lihat ini kayak Ibu Dewita ini senior saya ini sepertinya nih. Ibaratnya Ibu bidan senior yang semangat juangnya tinggi nih ya Bu Ike ya. Betul Ibu. Semoga lulus UKOM semua ini ya Bu ya. Amin, amin, amin. Tapi saya yakin lulus nih. Karena ibu-ibunya hebat dari menjawab juga mayoritas banyak yang benar tadi ya Bu. Iya. Nike ya. Udah Iya betul kompeten Ibu. nih. Udah kompeten nih kayaknya nih ibu-ibunya. Ini ujian di bulan Mei atau Juni nih Bu Nike, ibu-ibu nih. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah di bulan Juni untuk UKOM-nya? Sepertinya bulan Juni ya Bu ya? Iya, Juni. Waduh, ini kompeten insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lulus ya ibu-ibu semuanya. Amin, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini saya. Ibu. Ya, ibu-ibu yang kuliah malam ini saya yakin karena siang itu berkecamuk dengan pekerjaan ini. Jadi waktu malam yang harusnya istirahat tetap juga untuk belajar. Hebat. Semangat ibu-ibu nih. Oke, ini ada sedikit apa ini namanya Bu Nike ya? Pantun atau apa ini namanya? Buah mangga, buah kuini katanya. Cakep ya Bu ya. Dimasak dengan buah sukun, cakep katanya. Nah, hebatnya Ibu bidan yang cantik yang ada di sini karena belajar di Bimbel Harapan. Ya, itu kata-kata terakhirnya. Tapi masih boleh kok, walaupun udah dibacakan pantun, mana tahu ada masih terganjal. Ada soal nomor ini tadi loh. Masih boleh dibuka ya Bu Nike ya. Kata terakhir, Ibu. Semoga ada pertemuan di lain waktunya ya, Bu. Amin, amin Ibu Ratna. Ya Allah. Oke. Berarti udah cukup ya ibu-ibu semua ya? Sudah paham ya Bu ya? Izin ya Bu. Oke, kalau begitu izin saya ambil alih ya Ibu Endang ya? Ya, Ibu Nike, silakan. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Endang atas pemaparannya yang sangat seru, sangat menarik ya Ibu-ibu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu semua yang masih semangat untuk mengikuti bimbelnya. Semoga kita semua lulus ya Bu ya, lulus UKOM. Apalagi kalau misalkan amin. Bu Endangnya semangat sekali, Bu. Iya betul sekali. Semangat sekali Bu Endangnya. Makasih Bu Endang, bikin kantuknya hilang Bu Endang. Iya Bu Dewita, sama-sama saya juga semangat karena ini tadi kadang saya udah agak nggak fokus ya. Bu Endang, mana ada 37 minggu hari. Iya ya. Itu saya bilang seru. Iya, seru-seruan.
Apa-apa Bu Endang sambil belajar. Jadi biar ibu-ibunya juga bisa mengkoreksi soal gitu ya Bu. Ya betul betul betul. Saya suka banget itu Bu. Ya. Oke, kalau begitu izin saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya sama-sama. Doakan kami semua nanti lulus ya Ibu ya. Amin amin Bu Dita. Insya Allah lulus. Lulus 100%, kompeten ya Bu ya. Iya kompeten. Oke. Oke, kalau begitu izin saya end ya Bu ya. Selamat beristirahat. Ya, sama-sama Terima Ibu Nita. kasih. Terima kasih, Bu. Istirahat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.